Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudaraku semuanya, shalom. Saya percaya 2-3 orang berkumpul dalam namanya, kita semua bersuka cita memuji-muji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Kasih dong tepuk tangan yang paling terbaik bagi Allah kita. Sorakan. Mari kita sambut Sang Raja dengan nyanyian ini. Haleluya. Mari sambut Sang Raja, Yesus Tuhan Juru Selamat dunia, yang datang dalam kemuliaan. Kepadanya diberikan nama di atas segala nama, nama yang berkuasa selamanya. Panggil namanya Yesus, Yesus, namanya disebutkan aja, hey, menasihat kita. Yesus, Allah yang perkasa, Bapa
sambut Sang Raja. Hey! Yesus Tuhan Juru Selamat dunia yang datang dalam kemuliaan. Kepadanya diberikan nama di atas segala nama, nama yang berkuasa selamanya. Boleh sama-sama panggil namanya Yesus, namanya disebutkan aja. Hey! Penasehat kita Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang tenang, Raja damai. Yesus, namanya disebutkan aja. Penasehat kita Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang tenang, Raja damai. Bapa yang tenang, Raja damai. Bapa yang tenang, Raja damai. Pemenang. Lagi sama-sama. Yesus, namanya disebutkan aja. Penasehat kita Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang tenang, Raja damai. Yesus, come on. Namanya disebutkan aja. Penasehat kita Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang tenang, Raja damai. Bapa yang tenang, Raja damai. Bapa yang tenang, Raja damai. Pemenang, serukan pemenang. Sekali lagi pemenang. Orang-orang yang mengalami kemenangan, sorakan haleluya. Tepuk tangan lagi sama-sama. Come on. Saya percaya kita bersuka cita saat ini. Nyanyikan pujian ini sama-sama. Hey! Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh, mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Semuanya sama-sama. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory. Come on. Glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh, mari serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi sama-sama. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi. Hey! Hey! Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Saya percaya kita bersuka cita memuji
muji Sang Raja. Katakan amin. Rayakan sama-sama. Rayakan Yesus, rayakan. Come on. Rayakan Yesus, rayakan. Lagi. Rayakan Yesus, rayakan. Kami mau rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit. Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Sama-sama lagi. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Mari rayakan sama-sama. Rayakan Yesus, rayakan. Oh, rayakan Yesus. Sambil lompat sama-sama. Dia bangkit. Dia bangkit dan hidup. Dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan. Katakan Yesus bangkit. Yesus bangkit. Yesus bangkit dan hidup selamanya. Oh, Yesus bangkit. Yesus bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Sama-sama katakan. Rayakan Yesus, rayakan. Sambil tepuk tangan sama-sama. Rayakan Yesus, rayakan. Terakhir rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Oh, rayakan Yesus, rayakan. Boleh berikan sorak-sorai, tepuk tangan yang paling meriah, paling terbaik kasih bagi Allah kita. Sorakan, sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya kita semua bersuka cita di tempat ini. Katakan amin. Yang bersuka cita kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling terbaik bagi anak kita. Serukan, wow, haleluya, haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Tidak ada tempat lain yang lebih indah Tuhan selain hadirat-Mu. Dan kami berada dalam hadirat-Mu saat ini. Kami punya kerinduan memuji menyembah Engkau Tuhan. Menemukan hadirat-Mu. Merasakan kasih-Mu ya Tuhan. Kami mau alami itu saat ini. Kami buka hati, kami menyembah nama-Mu. Haleluya. Mari buka hati kita sama-sama mulai sembah Dia. Haleluya. Kami sembah nama sumber kekuatan kami. Ya Tuhan, Kau selama-lamanya. Haleluya. Oh,
Biarkan kami masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi ya Tuhan. Biarkan kami merasakan hadirat-Mu lebih lagi ya Tuhan. Dengan korban puji ku masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Katakan Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Katakan lagi Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Untuk menyembah-Mu ya Tuhan selama-lamanya. Akan lagi dari awal sama-sama. Masuk hadirat-Mu Tuhan, korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Katakan lagi, di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Kami panggil namanya Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu.
dalam hidupku hanya untuk. Mari yang mengalami kebaikannya lagi sama-sama katakan Yesus ku sembahkan di hadapanmu keinginan dalam hidupku hanya untuk. Bolehkah sekali lagi saya mengajak kita berkata Yesus, Yesus ku sembahkan sujud di hadapan keinginan dalam hidupku hanya untuk Mari kita sembah Dia, buka hati kita sama-sama. Katakan ku sembah Kau ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Mari terus sembah Dia sama-sama, terus sembah Dia. Mari dengan hati yang mengucap syukur, katakan lagi Yesus, Yesus ku sembahkan sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Dengan kami katakan Yesus ku sembahkan sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk bersama singers umat Tuhan katakan lagi Yesus, Yesus ku sembahkan sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidup. Bolehkah saya mengajak kita angkat kedua tangan kita bersama-sama, mulai kembali lagi bersama kepujian ini. Panggil namanya Yesus, Yesus ku sembahkan sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari sambil bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Yesus ku sembahkan sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk
lagi bersama-sama. Panggil namanya Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan lagi, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Berikan tepuk tangan sorak-sorai paling terbaik bagi Allah kita. Mulai buka hati kita sembah Dia. Oh, hanya Kau yang layak. Kami sembah nama-Mu ya Tuhan selama-lamanya. Ya na-na-na-ne, na-na-na-na-mo, kira ya ra-la-ba ya se-na-na-mo. Kami sembah, kami puji, haleluya, Jesus. Kina ya la ba la la ba la la ba la la ba ya se na 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 bo. Oh la ba la la ba la la ba la la ba la la ba. Kina ya la ba la la ba la la ba ya se na 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 bo. Oh la la ba la la ba ya na 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 bo. Selamanya ya Tuhan, sepanjang hidupku hanya nama-Mu. Oh, mari berbahasa roh bersama-sama dalam namanya. Mari yang bisa berbahasa roh, mari berbahasa roh bersama-sama. Yang belum bisa berbahasa roh, kau bebas berdoa, silakan. Jesus. Kau bebas panggil namanya. Kau bebas berdoa, silakan. Jesus. Terus angkat kedua tangan kita menyembah. Tidak ada yang bisa menandingi hadirat-Mu ya Tuhan. Hadirat yang membawa kesembuhan bagi kami. Hadirat yang membawa mukjizat-Mu bagi kami. Kami kedua tangan kami Tuhan, menundukkan diri kami, merendahkan hati kami.
menyembah-Mu ya Tuhan. Mari buka hati kita sama-sama, angkat kedua tangan kita menyembah Dia. Pandang wajahnya, cari hadirat sama-sama. Tuhan terima kasih Tuhan. Mari arahkan hati kita sama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang haleluya, 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 ketiganya yang lagi sama-sama hormat, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Lebih lagi sama-sama, hormat bagi Allah, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, amin, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang haleluya, 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 ketiganya yang haleluya, 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 ketiganya yang esa. Sorak-sorai haleluya, 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 Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pujian penyembahan yang telah kami naikkan ya Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Menjadi ibadah kami yang berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Menjadi ibadah yang menyukakan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kini saatnya Tuhan Engkau berbicara melalui bibir mulut anak-Mu ini ya Tuhan. Pakai
hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Apa yang Tuhan mau pesankan untuk umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, agar nama Tuhan saja yang dipermuliakan, yang diagungkan, yang ditinggikan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Jangan hamba-Mu ini mencuri kemuliaan-Mu ya Tuhan, tetapi semuanya hanya kepadamu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu percaya firman yang akan disampaikan ini akan menjadi rema di dalam setiap kehidupan. Dan juga firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi firman itu boleh mengerjakan di dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Terlebih kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, beracaralah. Ini waktunya Engkau berbicara ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih WL Singer. Shalom Bapak Ibu. Hari ini semakin terasa kental ya Natal kita. Para ibu-ibu diakones, tadi juga WL Singer sudah pakai atribut Natal ya. Ya, menambah meriah suasana ibadah pada siang hari ini. Terlebih lagi minggu lalu kita sudah merayakan Natal di tempat ini. Oleh karena itu saya tidak lupa mengucapkan selamat Natal kepada Bapak Ibu sekalian dan juga selamat menyongsong tahun baru 2026 yang akan kita lewati 10 hari lagi ya. Tidak lama lagi kita akan meninggalkan tahun 2025 dan akan masuk ke tahun baru 2026. Sebelum lupa ada pengumuman Bapak Ibu untuk minggu depan tanggal 28 Desember bahwa ibadah akan dilaksanakan hanya 2 kali. Yaitu yang pertama pada pukul 8 dan yang kedua pukul 10 pagi. Jadi ibadah yang ketiga seperti hari ini, minggu depan khususnya ditiadakan. Begitu ya. Kasih tahu saudara Bapak Ibu sekalian yang biasa hadir seperti ibadah siang hari ini, khusus minggu depan, mari ibadah baik yang ibadah pertama maupun yang kedua. Itu saja pengumumannya, mari kita masuk langsung ke firman Tuhan, di mana firman Tuhan yang saya beri tema resolusi rohani tahun 2026. Namun sebelum kita masuk lebih dalam lagi, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mengingat kebaikan Tuhan sepanjang tahun ini. Ya, kita mau mengingat, menghitung berkat Tuhan yang terlalu banyak yang kita telah terima, yang telah kita rasakan di sepanjang tahun ini. Amin Bapak Ibu ya. Ya, kita tidak terasa hari ini sudah tanggal 21 Desember. Ya, jadi tinggal beberapa hari lagi kita akan masuk ke tahun baru. Tidak terasa waktu begitu cepat. Beberapa hari yang lalu anak kami yang bungsu, Regen, dia ngomong sama saya, dia bilang, "Pih, gak kerasa ya, kayak baru kemarin kita liburan tahun baru," katanya. Sekarang udah mau tahun baruan lagi. Nah ini saya rada mikir juga, apa ini anak saya juga kode keras gitu ya. Ngajak liburan lagi tahun baru ini. Tapi betul Bapak Ibu, saya jawab, iya betul. Tahun ini terasa waktu begitu cepat. Rasanya baru kemarin kita liburan, lalu merayakan Imlek, sekarang udah mau tahun baruan lagi. Betul ya Bapak Ibu? Siapa yang di sini setuju waktu terasa begitu cepat berlalu, boleh lambaikan tangan. Wah, puji Tuhan.
Berarti Bapak Ibu melewati hari-hari ini penuh dengan rasa syukur dan sukacita. Karena kalau saya nanya waktu ke beberapa tempat ya Bapak Ibu tahu lah ya yang saya maksud. Mungkin mereka akan jawab begitu berat. Jangankan seminggu, sehari aja dilewati itu begitu lama. Ya karena mereka sedang ada di dalam situasi yang mungkin penuh dengan beban. Sehingga jangankan setahun, sebulan, seminggu, sehari pun juga terasa begitu berat dan begitu lama ya waktu untuk beralih. Kalau kita renungkan kembali Bapak Ibu sejak tanggal 1 Januari begitu ya. Sampai dengan hari ini 11 bulan telah kita lewati. Dan kita sudah memasuki hari yang ke-21 di bulan yang terakhir di tahun ini. Tentunya banyak kebaikan Tuhan yang kita rasakan. Namun mungkin juga ada sepanjang tahun ini kesusahan, duka cita, masalah demi masalah, ya silih berganti, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga. Bicara duka cita di tahun ini juga sama, saya merasakan kehilangan orang yang saya kasihi di tahun ini. Saya kehilangan mami saya, Tuhan sudah panggil pulang. Tapi kalau saya renungkan lagi, betapa bersyukurnya. Kenapa? Karena saya bersyukur mami tidak menderita terlalu lama dengan berjuang dengan sakit penyakitnya. Dan saya percaya mami sudah bersama dengan papi di surga, bersama Tuhan Yesus, dan juga bersama dengan orang-orang kudus lainnya. Mungkin di antara kita Bapak Ibu Saudara ada yang kehilangan orang yang kita kasihi seperti yang saya alami. Entah itu suami, entah itu istri, orang tua, anak, adik atau kakak. Namun percayalah Tuhan punya rencana yang indah di balik itu semua. Mungkin juga Bapak Ibu di tahun ini mengalami yang namanya kehilangan harta benda. Entah itu dicuri, entah itu ditipu, entah itu juga investasi bodong. Membuat kita kesel, marah. Tetapi percayalah Bapak Ibu, kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya jatuh sampai tergeletak. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Jika saat ini Bapak Ibu masih ada yang mengalami situasi-situasi yang tadi saya bilang. Mungkin pergumulan belum selesai. Permasalahan baik masalah apapun. Kok rasanya masalah ini belum selesai. Percaya Bapak Ibu, Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti akan membukakan jalan keluar bagi kita. Asalkan kuncinya Bapak Ibu jangan jauh dari Tuhan. Bapak Ibu harus terus hidup melekat di dalam Tuhan. Apalagi ya jangan sampai Bapak Ibu meninggalkan Tuhan. Jangan hidup kita jauh dari Tuhan. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Karena harapan masih ada. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Jadi patutlah kita bersyukur kepada Allah atas segala kasih dan penyertaannya di sepanjang tahun 2025 ini. Bersyukur dimulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana Bapak Ibu. Misal saat kita diberi sehat. Ya saya baru aja sembuh
dari sakit kurang lebih 10 hari yang lalu. 4 hari saya harus istirahat di rumah. Di hari ketiga pagi-pagi saya ingat betul. Jadi kira-kira hari Sabtu, hari Minggu mau ibadah perayaan Natal di tempat ini ya, minggu lalu. Hari Sabtu pagi saya sungguh bergumul, berdoa, Tuhan sembuhkan. Dan puji Tuhan di Sabtu pagi saya bangun tidur, saya merasakan yang namanya badan sehat, bugar. Wah, saya sambil berdoa, saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Terkadang Bapak Ibu, kalau kita sudah kehilangan sehat gitu ya, baru kita sadari bahwa sehat itu penting. Baru kita bisa mengucap syukur, baru kita bisa berterima kasih sama Tuhan. Tapi kalau setiap hari kita bangun tidur, dikasih sehat, kita kadang-kadang lupa untuk bersyukur. Kalau udah dikasih hilang, baru kerasa. Begitupun juga sama. Kalau dikasih hilang orang yang kita kasihi, baru kerasa. Giliran masih ada menemani ya pasangan kita sering ajak pasangan kita seperti Tom and Jerry. Ya. Tetapi saya lihat di sini pasutri-pasutri penuh kemuliaan Tuhan. Suami-suami, para istri juga mengasihi Tuhan dan saling mengasihi sesamanya. Tom and Jerry mah adanya di cerita di sana, nggak ada di tempat ini. Ya, terkadang kita baru bisa bersyukur itu kalau kita dapat sesuatu yang besar begitu ya Bapak Ibu. Kalau kita dapat berkat Tuhan nih mau tahun baru nih, wah dapat rumah baru, mobil baru, jabatan baru, pangkat baru, baru kita bisa bersyukur. Enggak begitu ya Bapak Ibu ya. Biarlah kita bersyukur itu senantiasa karena kebaikan Tuhan atas hidup kita. Coba diklik PPT-nya. Ya. Satu kali lagi diklik. Nah, sudahkah kita bersyukur hari ini? Bersyukur untuk kesehatan, bersyukur untuk keluarga, bersyukur untuk pekerjaan, bersyukur untuk pelayanan. Dan juga bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus sungguh sangat baik Bapak Ibu ya. Dia selalu menolong, dia selalu melindungi kita, memelihara kita dan menuntun langkah hidup kita. Kita ada sampai dengan hari ini. Semua semata-mata karena anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Semua karena anugerah Tuhan. Ya mari kita mau tutup di penghujung tahun 2025 ini. Tahun 2025 ini kita akan tutup dengan penuh rasa ucapan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan kiranya dengan ucapan syukur itulah kita juga mau menjadi dasar untuk melangkah, untuk menapaki kita masuk ke tahun 2026. Dan kita juga masuk di tahun baru dengan tidak usah takut, tidak usah khawatir. Kenapa? Karena toh sampai dengan hari ini Bapak Ibu juga ada dalam pemeliharaan Tuhan. Buktinya Bapak Ibu ada di tempat ini. Amin ya. Ya mumpung masih ada waktu nih 10 hari lagi. Bapak Ibu mulai ambil pulpen, mulai ambil kertas, mulai ambil catatan. Untuk kita mulai mempersiapkan rencana kita di tahun 2026 ini, resolusi apa yang Bapak Ibu akan buat. Apa sih resolusi itu? Ya. Resolusi adalah keputusan atau tekad yang kuat untuk perubahan diri ke arah yang lebih baik. Nah,
Tentunya resolusi yang saya maksudkan adalah resolusi rohani. Karena resolusi rohani jauh lebih penting dari resolusi secara duniawi. Bukan jelek, ya, bukan kurang bagus resolusi duniawi itu Bapak Ibu. Contohnya, saya mau lebih rajin olahraga supaya saya lebih sehat. Bagus. Saya mau baca-baca lagi buku-buku motivator. Bagus. Mau baca buku tentang bisnis. Mau ikut seminar-seminar. Bagus Bapak Ibu. Saya katakan tidak jelek. Tetapi jangan karena Bapak Ibu punya kesibukan yang terlalu sibuk memikirkan duniawi. Memikirkan karir dan juga memikirkan materi. Sampai Bapak Ibu akhirnya lupa dengan yang namanya rohani. Sehingga nanti hati menjadi hampa, menjadi kosong. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya beberapa tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu, saya pun pernah terjebak di area ini. Setiap tahun saya mulai tulis target-target di dalam usaha pekerjaan saya, di dalam bisnis saya. Tapi apa Bapak Ibu yang terjadi? Di setiap bulan Desember, ya, itu malah membuat saya stres. Karena saya lihat target-target saya tidak tercapai. Akhirnya apa? Kasihan. Ya, istri saya di sini ada di depan. Menjadi saksi hidupnya. Anak-anak, kenapa kasihan? Karena di setiap bulan Desember seperti ini, saya itu jatuh sakit bahkan sampai diopname. Sampai rumah sakit, salah satu rumah sakit di Bandung ngasih saya kartu prioritas. Aduh, kalau prioritas di sebuah perbankan mah bagus ya. Ini sampai saya dikasih loh Bapak Ibu. Saking saya teh merenan sering teuing gitunya asup rumah sakit. Sampai seperti itu. Ya, tapi waktu saya 10 hari yang lalu sakit, bukan karena itu ya Bapak Ibu. Itu karena 2 minggu yang lalu, begitu terlalu padat, saya ikut meeting di sana, kegiatan di sini, dan juga ada beberapa aktivitas pekerjaan yang memang saya nggak bisa tinggalkan. Dan juga cuaca yang begitu cukup mengganggu kesehatan saya, telat makan juga. Dan waktu itu saya pulang malam lupa bawa jaket. Jadi kedinginan dan akhirnya demam, flu, dan puji Tuhan semua bisa dilewati. Balik lagi sekarang, kita kembali ke resolusi. Karena kenapa tadi saya bilang resolusi kita dahulukan Tuhan dulu. Karena coba kita baca di Matius 6 ayat 33. Firman Tuhan berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi saat kita mengandalkan Tuhan, saat kita mengutamakan Tuhan, Tuhan terus akan memberikan kepada kita, bahkan menambah-nambahkan. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, kita mau buat resolusi 2026 ini, resolusi rohani. Oleh karena itu kita mau libatkan Tuhan dan tanya Tuhan terlebih dahulu, apakah resolusi kita sejalan dengan kehendak Tuhan? Jangan hanya seperti tadi saya bilang, hanya diutamakan target-target duniawi saja. Oke, hari ini saya akan ajak kita semua untuk belajar. Sedikitnya ada 4 hal yang menjadi dasar resolusi kita. Yang pertama Bapak Ibu, resolusi berpusat kepada Tuhan. Yang kedua, resolusi pembaharuan karakter. Ketiga, resolusi menjadi berkat bagi sesama. Keempat, resolusi berserah dan tetap mengandalkan Tuhan. Saya akan paparkan satu persatu secara cepat. Yang pertama, resolusi yang berpusat pada Tuhan.
Ayat firman Tuhan dalam Amsal 16 ayat 3 dikatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Setiap manusia, setiap kita bisa membuat rencana. Tetapi resolusi itu sejatinya harus bersumber dari Tuhan saja. Tahun baru bukan hanya soal menetapkan target-target atau apapun ya, karir kita. Tetapi kita lebih lagi untuk menundukkan diri di bawah kehendaknya. Resolusi orang percaya berbeda dengan orang dunia. Bukan hanya mengejar tentang keberhasilan, mengejar tentang materi dan sebagainya. Tetapi kita harus mengejar hidup lebih taat lagi kepada Tuhan. Bukan hanya mengejar pencapaian-pencapaian saja, tetapi lebih ke dalam pertumbuhan secara rohani yang semakin hari semakin terus bertumbuh. Bukan hanya fokus pada apa yang kita ingin capai, tetapi apa yang Tuhan ingin nyatakan melalui hidup kita. Hidup kita harus terus berpusat kepada Tuhan Bapak Ibu ya. Dan harus terus melekat di dalam Tuhan, di dalam Dia. Karena di dalam Yohanes 15 ayat 5 bagian akhir dikatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita gak bisa berbuat apa-apa Bapak Ibu. Semua semata-mata karena anugerahnya. Semua karena kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, resolusi untuk pembaharuan karakter. Roma 12 ayat 2 katakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Tuhan lebih peduli pada siapa pribadi kita dibandingkan dengan apa yang kita miliki, apa yang kita punya. Sebagai siapa kita? Ya, Tuhan lebih peduli kepada siapa pribadi kita dibandingkan dengan apa yang sifatnya hanya fana di dunia ini Bapak Ibu. Ya, kalender baru tidak otomatis membuat kita menjadi pribadi yang baru. Tetapi yang membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu diperbaharui oleh Tuhan adalah oleh Roh Kudus yang selalu mengerjakannya di dalam kehidupan kita. Resolusi karakter yang dapat kita kejar di tahun 2026 yaitu Bapak Ibu, kita mau lebih sabar lagi, kita mau lebih rajin lagi beribadah, kita mau lebih rajin lagi baca Alkitab, kita mau lebih rajin lagi berdoa. Kita mau lebih lagi melayani Tuhan. Dan juga kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan mencari wajahnya. Sehingga Tuhan berkenan atas kehidupan kita. Ya, ini semua Bapak Ibu tidak bisa secara instan. Tetapi ini harus dikerjakan melalui proses yang hari demi hari, walaupun hanya sedikit, walaupun hanya baru hal-hal kecil, enggak apa-apa Bapak Ibu. Ayo mulai dengan perubahan yang sedikit dulu, nanti juga akan menjadi terus berkembang dan terus Tuhan akan sempurnakan. Ya, kita harus terus mengejar yang namanya karakter seperti Kristus. Amin ya Bapak Ibu. Kita anak-anak Tuhan yang harus punya karakter seperti Kristus, yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan cinta, ya, peduli dengan sesama. Yang ketiga, resolusi menjadi berkat bagi sesama. Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik,
dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dunia membutuhkan terang Bapak Ibu. Tahun 2026 ini memang penuh dengan ketidakpastian. Kita tahu jangankan masuk di tahun 2026. Di berita-berita aja kita sudah dengar beberapa minggu yang lalu bencana alam terjadi di Sumatera, di Aceh, ya, di mana-mana. Perekonomian juga bukannya semakin baik, perekonomian semakin sulit, jumlah pengangguran semakin banyak, kejahatan semakin meningkat. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk mengasihi sesama kita, untuk lebih peduli kepada sesama kita. Terutama bagi mereka yang membutuhkan Bapak Ibu. Jangan bicara dulu yang jauh-jauh. Mungkin orang yang perlu kita tolong, yang membutuhkan pertolongan kita. Ada orang-orang yang di sekeliling kita. Entah itu keluarga kita sendiri. Entah itu juga ada di persekutuan kecil kita. Bapak Ibu, biarlah kita mau menjadi berkat bagi mereka. Bagi orang-orang yang membutuhkan. Bagi orang-orang yang memang layak kita tolong. Tapi bagi mereka yang menerima pertolongan, jangan juga terbuai. Akhirnya mengandalkan terus bantuan orang lain. Ya, saya berdoa dari tempat ini. Kalau mereka yang masih memang hari-hari ini disokong, ditolong, tetap punya semangat, harus mau bangkit. Semangat yang baru, bangkit supaya terus Tuhan berkati kehidupannya. Dan satu hari juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Jadilah terang di tengah kegelapan dunia ini. Jadilah orang-orang yang membawa damai di tengah-tengah kekacauan dunia ini. Jadikan resolusi ini bukan sekedar kata-kata Bapak Ibu. Tetapi juga jadikanlah sebuah gaya hidup sehari-hari yang selalu rindu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Yang selalu rindu untuk memuliakan nama Tuhan melalui apa yang kita lakukan. Karena dalam firman Tuhan katakan, muliakanlah Tuhan dengan segala hartamu. Puji Tuhan Bapak Ibu kalau kita diberi kesempatan untuk kita jadi berkat melalui apa yang kita miliki. Berkat tidak bicara tentang harta saja. Tetapi kalau Bapak Ibu juga dipercaya oleh Tuhan. Jadikan harta Bapak Ibu untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu boleh melakukannya semuanya. Untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk sesama. Karena melalui itu nama Tuhan dipermuliakan. Yang keempat atau yang terakhir, resolusi untuk berserah dan tetap mengandalkan Tuhan. Yesaya 40 ayat 31 katakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Resolusi bukan jaminan bahwa tahun 2026 ini akan mudah kita lewati. Tapi kita tetap dimampukan dan diberi kekuatan baru. Untuk menghadapi semua tantangan-tantangan yang terjadi. Tantangan-tantangan apa aja Bapak Ibu yang terjadi? Tantangan ekonomi, tantangan keluarga, masalah kesehatan. Mungkin Bapak Ibu di tahun ini juga telah dikecewakan, ada kegagalan-kegagalan. Tadi di ibadah kedua Bapak Pendeta Sianin juga mengatakan untuk kita bersihkan
memasuki tahun yang baru, kita bersihkan hati kita. Karena dengan kita punya hati yang bersih, kita akan masuk tahun 2026 melangkah dengan ringan. Dan saya percaya bahwa kalau tahun ini Bapak Ibu mengalami yang tadi bersama Tuhan, Tuhan berikan kemampuan. Tuhan yang akan memampukan kita untuk melewati semuanya itu. Ya, janji Tuhan jelas sekali Bapak Ibu. Siapa yang berharap kepada Tuhan, dia akan diberikan kekuatan yang baru. Dan Tuhan memberikan kemampuan untuk kita dapat melewatinya. Semua tantangan problema hidup yang terjadi atas hidup kita. Kekuatan itu bukan kita dapat dari motivasi-motivasi, dari motivator-motivator, bukan Bapak Ibu. Tetapi kekuatan itu datangnya dari diri kita sendiri melalui Roh Kudus, melalui Roh Tuhan sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Terus hidup melekat mencari wajahnya dan terus bergaul dengan Roh Kudus yang selalu menuntun kemanapun Bapak Ibu melangkah. Mari kita melangkah dengan iman kepada Tuhan yang memimpin masa depan hidup kita. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Tahun 2026 memang masih misteri Bapak Ibu, tetapi bukan misteri bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena itu kita akan melangkah dengan yakin bahwa Tuhan akan menuntun setiap jalan hidup kita. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan dan kita butuhkan. Dan Tuhan menyempurnakan rencananya di dalam hidup kita. Mari kita masuki tahun 2026 dengan hati yang bersyukur, iman yang teguh, dan resolusi yang berpusat pada Tuhan. Biarlah tahun ini menjadi tahun kedekatan yang lebih intim lagi dengan Tuhan, lebih taat lagi. Dan hidup kita mau dipakai Tuhan lebih lagi agar menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan yang membawa kita sampai dengan hari ini di penghujung tahun 2025. Tuhan yang sama yang akan memimpin kita juga memasuki tahun 2026. Amin Bapak Ibu, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Sebelum saya akhiri sharing firman Tuhan ini, saya akan tutup dengan kisah inspirasi Bapak Ibu. Yang berjudul Si Penjaga Lentera. Di sebuah desa yang terletak, desa yang kecil di kaki bukit, hiduplah seorang laki-laki tua yang bernama Bapak Slamet. Bapak Slamet ini dikenal di sana sebagai penjaga lentera. Padahal sebenarnya bukan. Hanya orang-orang saja yang tidak tahu kisahnya. Sehingga warga setempat suka nanya kepada Bapak. Ya, kenapa Bapak selalu menyalakan lentera kecil di depan rumah? Namun Pak Slamet hanya tersenyum. Dan dia menjawab, lentera ini mengingatkanku agar hatiku tetap menyala. Jangan sampai hatiku padam. Itu jawaban dari Pak Slamet. Karena banyak orang yang tidak tahu kisahnya. Ya, ini kisahnya Bapak Ibu. Bertahun-tahun sebelumnya
Pak Slamet ini hidupnya jauh dari Tuhan. Pak Slamet ini sudah gak pernah beribadah. Udah gak pernah ke gereja. Sudah lupa baca Alkitab. Sudah gak pernah berdoa. Terlebih lagi Pak Slamet orangnya itu emosian. Gampang marah, tersinggung. Sehingga hidupnya itu penuh dengan kecemasan. Hidupnya kosong. Suatu malam Pak Slamet sedang meninggalkan rumahnya. Terjadilah hujan badai. Hujan angin. Yang membuat seluruh desa itu menjadi gelap gulita karena semua lampu padam. Pak Slamet tersesat. Dia tidak bisa menemukan jalan pulang. Di tengah gelap gulita, hari semakin malam. Dan juga hujan yang begitu besar. Pak Slamet hanya melihat dari kejauhan. Ada secercah cahaya yang kecil. Namun itu yang menuntunnya untuk terus berjalan. Sampai akhirnya Pak Slamet tiba di depan sumber cahaya kecil tadi. Dan dia baru menyadari bahwa itu adalah lentera yang menyala di depan rumahnya. Cahaya kecil itu hampir padam. Tetapi cukup untuk membawa Pak Slamet pulang sampai ke rumahnya. Ketika ia berdiri di depan lentera itu, badan yang kurus kecil dan juga dengan kedinginan menggigil basah kuyup. Pak Slamet berkata pada dirinya sendiri. Dia bilang, jika cahaya kecil ini bisa menuntunku pulang, aku harus menjaga agar cahaya di hatiku juga harus tetap menyala. Sejak malam itu Pak Slamet membuat resolusi sederhana Bapak Ibu. Dia berdoa, dia bilang, Tuhan ampuniku, aku yang telah lama meninggalkan-Mu, aku yang telah jauh dari-Mu ya Tuhan, aku yang sudah tidak lagi beribadah dan lupa untuk membaca surat cinta-Mu melalui firman Tuhan. Pak Slamet mulai, dia punya resolusi. Akhirnya di hari-hari berikutnya, Pak Slamet mulai rajin baca Alkitab. Pak Slamet mulai rajin beribadah. Pak Slamet juga mulai rajin berdoa. Pak Slamet pun mulai bisa mengontrol emosinya. Sehingga yang dulunya Pak Slamet seorang yang pemarah, sekarang menjadi peramah. Dia lembah lembut, dia sering menyapa. Dan dia mau menjadi berkat bagi banyak orang. Dan hidupnya tidak kosong lagi. Pak Slamet dipenuhi dengan sukacita. Dan hidupnya dipenuhi dengan kekuatan dari Tuhan. Siapa Bapak Ibu yang mau mengambil keputusan seperti Pak Slamet? Bahwa tahun 2026 saya mau lebih rajin lagi beribadah. Tahun 2026 lebih lagi rajin untuk baca Alkitab. Lebih rajin lagi berdoa, lebih mengandalkan Tuhan.
tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Siapa Bapak Ibu yang mau? Boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Kau hiasi yang mengangkat tangan berjanji di hadapan Tuhan. dengan kemurahan. Kau Mari rancangkan kita berdiri untuk masa mengakhiri. depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, yang berserah dan mengandalkan kepada Engkau saja. Karena kami percaya bahwa di tahun 2026 Tuhan akan menyertai setiap langkah hidup kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami juga mau lebih lagi Tuhan, hidup berkenan di hati-Mu ya Bapa. Kami mau lebih rajin lagi berdoa. Kami mau rajin untuk baca Alkitab ya Tuhan. Untuk rajin beribadah. Dan juga kami mau menjadi terang di tengah kegelapan dunia ini. Dan kami mau membawa damai di kekacauan dunia ini ya Tuhan. Mampukan kami
Berikan kami kekuatan yang baru ya Tuhan. Roh Kudus yang selalu memimpin setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan di tempat ini, itu boleh menjadi kekuatan yang baru bagi kami semua ya Tuhan. Firman itu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Firman Tuhan sebagai pelita yang menuntun setiap langkah hidup kami ya Tuhan. Berkatilah umat-Mu ya Tuhan. Berkati umat-Mu mungkin yang hadir pada siang hari ini. Mereka dengan segala persoalan, pergumulan. Mungkin ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Dengan segala pergumulan, permasalahan yang ada, bukakan jalan keluar ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini juga kami berdoa ya Tuhan, untuk Bapak Gembala Pembina, baik Rayon 2 juga Tuhan, untuk Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo ya Tuhan. Bersama seluruh wakilnya ya Tuhan, dimanapun hamba-hamba-Mu melayani hari ini, berkati pelayanan hamba-hamba-Mu, urapi, berikan hikmat di dalam pengembalaannya ya Tuhan. Berkati juga keluarganya ya Bapa. Tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Engkau. Begitu juga kami berdoa ya Tuhan, untuk gembala di tempat ini, untuk Bapak Pendeta Henry Saleh, bersama dengan ibu dan juga putrinya Glory ya Tuhan. Berkati hamba-Mu, gembala kami di tempat ini yang hari ini melayani di GBI Majalaya ya Tuhan. Biarlah hamba-Mu boleh menjadi berkat dimanapun hamba-Mu Engkau utus ya Tuhan. Berkati pelayanan, berkati pekerjaan, berkati apapun yang dibuat, dikerjakan Tuhan, buat berhasil dan beruntung. Kami juga berdoa untuk wakil gembala kami Tuhan, Bapak Suito Chandra bersama dengan kedua anaknya ya Tuhan. Engkau berkati pelayanan, berkati juga untuk pekerjaannya ya Tuhan. Tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu ya Bapa. Hamba-hamba-Mu yang setia ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, untuk Indonesia ya Tuhan. Kami percaya Indonesia adalah biji mata-Mu. Engkau mengasihi Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, untuk Presiden Bapak Prabowo dan juga Wakil Presiden untuk Bapak Gibran. Dan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih ya Tuhan. Dan seluruh para menteri, baik yang ada yang di pusat maupun yang juga di daerah ya Tuhan. Begitu juga untuk TNI Polri yang menjaga stabilitas keamanan di negeri kami. Biarlah negeri kami aman, sentosa, juga negeri yang diberkati Tuhan. Semakin makmur dan sejahtera ya Tuhan. Dari bangsa ini biarlah naik puji-pujian dan penyembahan kepada Engkau ya Tuhan. Engkau semakin ditinggikan, semakin dimuliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk umat-Mu yang akan memberikan persembahan, baik persembahan umum maupun persembahan diakonia. Tuhan berkati apapun yang dikerjakan Tuhan, buat berhasil dan beruntung. Tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu. Diberkati juga kesehatan daripada umat-Mu ya Tuhan. Diberkati juga yang masih studi. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu umat-Mu ya Tuhan. Mungkin juga di dalam masa-masa liburan ini, umat-Mu ada yang pergi berlibur bersama dengan keluarga, menikmati masa-masa liburan ini. Mereka ada yang pergi keluar kota, keluar daerah maupun keluar negeri. Tuhan yang melindungi dan memberkati kemanapun umat-Mu berada ya Tuhan. Ada sukacita Tuhan menyertai mereka semua.
Kami berdoa juga untuk rumah yang mereka tinggalkan. Mungkin juga ada keluarga yang mereka tinggalkan. Tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan. Lindungi, jagai rumah yang mereka tinggalkan ya Tuhan. Kami percaya malaikat surgawi dan juga bala tentara-Mu yang selalu mengawal, mengelilingi, memagari setiap rumah kami yang kami tinggalkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami juga akan meninggalkan tempat ini. Ada berkat Tuhan yang telah Tuhan sediakan bagi kami semua. Mari arahkan hati, angkat kedua tangan untuk menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis, penghiburan serta pengurapan yang baru dari Allah Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Maranatha, mari kita yang percaya kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.